Oke, kalian kesel gak pada Rohingya? Kalau gue jujur, gue kesel banget. Dan sebelum itu, pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pembahasan sekarang ya, gue akan bahas Rohingya. Ya karena udah jadi beban gitu, coy. Bukan kenapa gitu, tapi ya sebelum itu gue akan menjelaskan secara singkat lah asal-usul Rohingya. Rohingya merupakan kelompok etnis mayoritas agama Islam mungkin yang telah berabad-abad tinggal di Myanmar sebagai negara mayoritas Buddha. Ya negara Myanmarnya yaitu Buddha gitu, mayoritasnya gitu. Dan terjadi serangan bersenjata, kekerasan berskala besar, dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM pada Agustus 2017 memaksa ribuan warga Rohingya keluar dari rumah mereka di negara bagian Rakhine, Myanmar, dilansir dari USA for UNHCR. Dan ada juga ya kata sejarawan asal etnis Rohingya. Kata sejarawan itu ya meneliti bahwa etnis Rohingya telah berada di Myanmar sejak abad ke-12. Rohingya telah tinggal di Arakan sejak dahulu kala, ungkap Organisasi Nasional Rohingya. Selama lebih dari 100 tahun di pemerintahan Inggris, 1824 sampai 1948 terjadi migrasi pekerja secara massal ke wilayah Myanmar dari India dan Bangladesh, dilansir dari Al Jazeera. Ya berarti bisa dibilang Rohingya itu ya memang berasal dari ini sih, wilayah India dan Bangladesh. Pantas saja sih, mukanya ya kayak India, nggak kayak orang Asia Tenggara gitu. Dan sebelum lanjut ke itu, gue akan perlihatkan satu video yang membuka mata hati kalian dan memuahkan kalian. Oke, videonya. Okey, mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimah syahadat, mana boleh? Mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau tak pandai macam mana awak ngaku Islam? 2 kalimah syahadat, kalau awak tak ucap 2 kalimah syahadat, awak bukan Islam tau. Saya tadi suruh Fatihah, awak tak boleh baca Al-Fatihah. Bapa saya sudah mati. Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapa awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap 2 kalimah syahadat? Rohingya tu. Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya ke apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya Bangla. Suruh baca syahadat gak bisa, coy. Anak SD juga, anak SD kelas 1. Ya, yang ngaji bisa baca syahadat, coy. Cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah, itu aja, simpel. Ini gak bisa. Katanya Islam, Rohingya. Tapi ini gak bisa baca. Ya, walaupun gak semuanya, ada beberapa lah. Oke, video selanjutnya ya membuat kita kesal sekaligus kesal juga banget. Bagus banget. Dan ini videonya. Viral! Pengungsi Rohingya berulah lagi. Ada apa sih? Rohingya merupakan sebuah suku minoritas yang paling tertindas di dunia saat ini. Akibat dari sengketa pemerintah Myanmar yang memaksa mereka untuk melarikan diri dari sana. Akibatnya mereka harus menyebar dan mengungsi di beberapa negara seperti Bangladesh, Thailand, Filipina, India, dan Indonesia. Faktanya di Indonesia para imigran Rohingya tiba di Aceh. Awalnya para warga lokal menolaknya karena pengungsi sebelumnya berlaku tidak sopan. Joko Kristianto selaku Kabid Humas Polda Aceh bilang para pengungsi suka melarikan diri tiba-tiba, gak menjaga kebersihan sampai dengan tidak mengindahkan syariat Islam dan norma-norma yang berlaku. Namun ketika diterima, yang terjadi malah bikin warga emosi. Mie instan, air mineral, sampai beras pemberian warga dibuang ke laut. Tak terima, para warga memungut kembali sembako yang dibuang. Kabar terkini mereka berulah lagi. Ada video viral yang ngeliatin kondisi terkini para pengungsi yang terdampar. Tiba-tiba doi nemuin bungkus nasi yang dibuang. Padahal isinya
nasinya masih lengkap dengan lauknya. Kacau! Kemarin aja mereka ngamuk-ngamuk kelaparan dan bilang kekurangan nasi. Sekarang nasinya malah dibuang-buang cuy. Definisi dikasih hati mintanya jantung. Netizen ngamuk-ngamuk sama kejadian ini dan minta mereka untuk dipulangkan karena udah merusak pantai dan merugikan warga. Dududu, gimana nih guys? Ada tanggapan? Dasar rakyat Indonesia juga ya, ada sebagian kecil yang pemulung gitu, atau yang ya nggak bisa makan gitu, mereka memungut makanan yang bekas gitu, mau itu udah ada racun ada apa dimakan biar nggak lapar coy. Dan ini salah satu ya tidak tahu bersyukur, jadi ya keislamannya juga diraguin gitu. Ya buat apa lagi kita terima, ya udah mendingan usir gitu, usir suruh pulang. Kasihan gitu. Kasihan ke Indonesia nyon. Soalnya ya kalau Rohingya diterima, banyak juga Rohingya enggak satu orang dua orang, ribuan malah. Tak kalau diterima di Indonesia, ntar kayak di Malaysia minta tanah sendiri. Setelah itu juga sebelum minta tanah sendiri, rakyat Indonesia yang lama nganggur jadi nganggurnya makin lama. Dan selanjutnya ini ada identifikasi bahwa rakyat Rohingya itu ya bukan terdampar sebenarnya, ya sebenarnya itu perdagangan manusia. Dan ini ada videonya dari Kapolri di Aceh sana. Tapi kalau penyelundupan manusia sudah jelas. Kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara Republik Indonesia, karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang-orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa Bangladesh sana. Artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata, tapi UNHCR juga harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana. Ya gue curiga sih UNHCR tuh kerjanya males-malesan ya. Kayak yang di gedung sebelah gitu, males-malesan banget. Dan ya kalau lu, dan ini ada satu video yang mencerminkan UNHCR ya kayak malah lebih buruk dari gedung sebelah tuh, ya ini gitu. Sekarang janjinya tadi jam berapa? Sekarang kami selaku masyarakat di sini menuntut kepada ibu untuk Kalian lihat wajah ibu-ibunya kayak malas mendengar kami paksa bawa ke kebun. Tolong. Betul. Nah, sekarang begini Bu, kami tidak mau orang ini sampai nginap di kampung kami lagi. Dan ya muka-muka ibu-ibu ini tuh kayak orang yang udah nggak usah dijelasin lah. Tenang lagi kan? Ibu di sini sebagai komando. Kami di sini rakyat jelata Bu. Kami kurang paham masalah organisasi ataupun masalah UNICEF, masalah ini, masalah itu kami kurang paham. Yang paham kami cuma masalah sosial. Habis itu yang paham kami di sini pencemaran di kampung kami. Nah, jadi masyarakat Ujung Karang bentuk tapak kecil menolak, boleh tanya ini. Ini Panglima Laut, ini sekretariat Panglima Laut juga. Di sini Bu. Udah paling cukup segitu. Soalnya videonya agak panjang. Ya kan kalian lihat tuh muka ibu-ibu yang kebelet pipis tuh ini kayaknya. Jadi nggak mau ngedengerin tuh aspirasi. Dan ya malah Rohingya itu ya tidak bersyukur, soalnya udah dikasih bantuan seharga 1 juta berapa? Sudah 200-an lah. Dia dan satu rumah kos gitu, rumah kontrakan. Mereka tidak bersyukur gitu, udah dikasih gitu. Dan ini videonya dibandingkan dengan dibandingkan dengan pahlawan kita, pahlawan yang memperjuangkan Indonesia, rumahnya itunya beriskan. Inilah keadaan tempat penampungan dari beberapa pengungsi Rohingya yang berada di Sidoarjo. Nah, memang bisa Anda lihat di penampungan ini terlihat sekali tempatnya begitu layak ya, karena memang dilihat dari kondisinya ada ruang tamu, layak banget cuy. Lalu ada televisi dan juga ada kamar di sini. Dapat Anda lihat, bisa kamera maju ke sana untuk melihat kamarnya. Nah, begini adalah keadaan atau kondisi kamar pengungsi Rohingya.
Dan meskipun terlihat sederhana, namun di sini memang tampak layak untuk Terus dihidup dari apanya, dan memang cowok? juga di sini juga tampak ada Itu salah WC di satu dalam, pengungsi nggak di Rohingya luar. yang sedang Nggak satu melakukan bersama-sama tuh. aktivitasnya Dapur misah lagi. sehari-hari. Permisi, Mas Muhammad, permisi. Mas, ini Mas Muhammad sedang Muhammad ngapain? Palalu. Ini cuci beras, memasak nasi. Memang sehari-hari begini ya, setiap hari? Setiap hari masak, ya masak sendiri. Kalau gak masak sendiri, kita gak cukup uang. Ya, Kan karena memang di sini ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. ya Dan jumlahnya berapa Mas? uangnya. Iya. Uangnya 1.250.000. 1.250 itu cukup Tuh nggak? kan. Nggak Ya bersyukur anjir. Nggak cukup karena itu kalau ini kan semua kalau 1.250 itu semua pakaian, makanan, minuman ya semua dalam itu. Kurang bersyukur. Dan ya gue ini yang kepunyanya, lu mending itu nama Muhammadnya ganti, mending malu-maluin aja lu. Mana ada nih idola kita Nabi Muhammad itu, kalian juga mungkin tahulah bersyukurnya Nabi Muhammad itu seperti apa dan memperlakukan orang lain itu seperti apa. Lalu pakai nama Muhammad, kelakuan seperti itu, nggak tahu bersyukur, tolol. Ya untuk Pak Menteri ini mah, untuk Pak Menteri atau pemerintahan lah, daripada ngasih bantuan ke Rohingya, gua saranin mending kasih bantuan ke guru honorer. Itu 1.200.000 segitu, guru honorer akan bersyukur karena gajinya juga nggak segitu, rata-rata gajinya di bawah itu. Dan ini juga ada suatu video peringatan dari orang Malaysianya langsung gitu yang menerima Rohingya, dan yang sekarang ya rame gitu demo Rohingya ingin minta tanah di Malaysia, jangan diusik kayak ditanyanya. Itu kayak peribahasa makin diantep makin ngelunjak tuh. Dan ini videonya. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Kongsikan video ini seluas yang mungkin. Siap lah. Oke, itu peringatannya gitu, peringatan dari orang Malaysianya langsung. Yang ya udah huru hara di sana, bukan orang nggak tahu kapan huru haranya ya. Tapi ya di Malaysia ya Rohingya gitu masalahnya. Dan ini ke video terakhir ya untuk penutupan di video yang ke-1 ini.
Jokowi akan pulangkan imigran gelap Rohingya. Tugaskan Mahfud ungkap sindikat TPPO terhadap pengungsi. Terbongkar telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan warga Bangladesh terhadap Rohingya. Tiap pengungsi wajib membayar 14 juta bagi dewasa dan 7 juta rupiah bagi anak-anak. Di kasus ini, dua pelaku berhasil mendapatkan keuntungan 3,3 miliar. Kehadiran pengungsi mendapat penolakan dari masyarakat Aceh karena sifat dan perilaku yang buruk seperti mencuri dan tidak mematuhi aturan adat. Presiden meminta Mahfud MD untuk tangani pengungsi Rohingya dan berencana memulangkan karena Indonesia bukan termasuk negara suaka politik. Nah, itu video yang terakhir. Dan gue saran ke pemerintah, daripada itu bantuan ke Rohingya, mending kirim ke Papua sana. Karena Papua itu senior, coy. Rohingya itu ya juniornya nggak ada apa-apa. Ditenang udah, mendingan ditenang gitu. Dan ya gak akan bicara lagi, takutnya bahaya ya. Dan paling segitu. Dan kalian yang ingin berdiskusi gimana caranya untuk Rohingya pulang dan bagaimana caranya untuk save Aceh, untuk menolong Rohingya, kalian boleh diskusi di bawah atau pertanyaan kirim aja di kolom komentar. Ntar kalau ramai ini video di episode selanjutnya gua bahas itu pertanyaan satu-satu. Terima kasih.